Maka kembalilah malaikat maut menjumpai Nabi Yakub. Kemudian menanyakan, hai sahabatku Nabi Yakub, ada surat yang Allah kirimkan kepadamu suatu nanti. Maka Nabi Yakub menjawab, surat apa itu? Maka malaikat maut menjawab, ada surat yang dikirimkan Allah nanti kepadamu. Dahulu rambutmu hitam, ketika mulai berubah warna putih satu persatu, itu surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu matamu jelas, tetapi ketika mulai kabur perlahan-lahan, itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu telingamu mendengar dengan jelas, tetapi mulai kabur, mulai tuli sedikit demi sedikit. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu gigimu rapi, akan tetapi mulai copot satu persatu. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu engkau berdiri dengan tegak, engkau berjalan dengan gagah perkasa, tetapi engkau mulai membungkuk dan anggota tubuhmu mulai merasakan sakit satu persatu. Itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana mempersiapkan menghadapi kematian. Karena ketika manusia sudah meninggalkan dunia, maka akan pindah ke suatu tempat yang namanya alam kubur. Nah, dalam riwayat dijelaskan alam kubur ini sangat luar biasa. Bahkan dikisahkan pada saat Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya tentang kiamat, begitu dahsyatnya. Utsman pada saat itu hanya terdiam. Nah, kemudian suatu waktu kembali Rasulullah SAW menceritakan tentang isi neraka dan azabnya. Dan pada saat itu Utsman juga terdiam. Tetapi pada saat Rasulullah SAW menceritakan tentang alam kubur, maka meneteslah air mata Utsman bin Affan. Bertanyalah sahabat, kau ini Utsman aneh, engkau diceritakan kiamat yang sangat luar biasa, tetapi engkau diam saja. Diceritakan tentang neraka dan azabnya, kamu diam saja. Kenapa hanya kuburan? Engkau menangis. Maka Utsman mengatakan, kalau aku ditakdirkan mendapati kiamat, maka saya mempunyai teman. Kalau aku ditakdirkan merasakan azabnya neraka, aku tidak sendirian. Tetapi ketika aku masuk di alam kubur, saya tidak bisa menjamin diriku apakah amalan-amalan ibadah yang saya lakukan mampu menemani saya di alam kubur. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memperbanyak bermuhasabah diri untuk senantiasa menjadikan diri ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan memperbanyak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, maka hadirkan Allah di dalam diri kita, bahwa saya senantiasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, senantiasa memperbanyak kematian. Ya. Karena tidak ada manusia yang mampu lepas daripada kematian. Pada saat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang kematian, apa kata Ali? Al-mautu bab. Kematian itu bagaikan pintu. Kullun nas dakhiluhu. Semua manusia melewati pintu itu tanpa terkecuali. Jadi, ibarat kita pada saat ini adalah mengantri di sebuah tempat. Kita sedang memegang antrian dan menunggu panggilan. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa waktu dan tempat kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia yang mengetahui kapan dan di mana dirinya ia meninggal dunia. Ya, makanya di dalam kitab Al-Azkar, Syekh An-Nawawi menyampaikan, ketika salah satu di antara kalian meninggal dunia, maka sangat disunnahkan, dianjurkan untuk datang bertakziah ke rumah duka. Untuk apa sebenarnya takziah itu?
Takziah berasal dari bahasa Arab yang artinya menghibur. Kita datang untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tetapi selain daripada itu, takziah mempunyai tujuan yang sangat penting bagi orang-orang hidup, bagaimana senantiasa mengembalikan ingatannya terhadap kematian. Dengan demikian, mereka akan senantiasa memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir tausiah ini mari kita bermuhasabah. Jika sekiranya apa yang sudah kita siapkan belum cukup, maka marilah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa memperbanyak hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Setiap kali mata kita melihat, maka melihat yang baik-baik. Setiap kali telinga kita mendengar yang baik-baik. Setiap kali mulut ini berucap dengan kata yang jujur, kata lemah lembut, tidak menyakiti hati sesama manusia. Setiap kali tangan ini bergerak untuk melakukan kebaikan, bergerak untuk berderma, bergerak untuk membantu orang lain. Setiap kaki ini melangkah untuk melakukan kebaikan. Setiap kali hati ini berprasangka baik, supaya apa? Sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita, maka kita dijemput dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan nantinya bila ajal menjemput kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya tegaskan pemirsa TV One, bahwa marilah kita tanamkan di dalam diri sebelum kematian menjemput kita, masih ada kesehatan sebelum sakit itu tiba, masih ada kesempatan sebelum kesempitan itu tiba, masih ada kekuatan sebelum lemah itu tiba, masih ada kehidupan sebelum maut menjemput. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita di muka bumi ini, supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan kualitas hidup yang baik di akhirat kemudian. Pemirsa TV One yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati pemirsa, bila ada kesilapan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Al-insan makhlul khata' wa nisyan, manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Olehnya itu, mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.